Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR MPR RI. Presiden Jokowi berencana memindahkan ibu kota negara. Bangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila. Terima kasih. Sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Alasan pemindahan ibu kota diungkapkan oleh Jokowi salah satunya untuk pemerataan pembangunan. Lalu apakah Kalimantan Timur menjadi tempat yang tepat? Mari kita saksikan bagaimana tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ada pertanyaan kenapa di Kaltim? Satu, risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Tahu, tidak setuju. Tahu, biar menyebar, meluas penduduknya ya. Karena Kalimantan itu belum melakukan pembangunan yang lebih sebagai ibu kota negara. Tidak setuju karena selama ini Jakarta ini aman-aman saja dan perekonomian masih berjalan di Jakarta dengan baik. Terlalu cepat dan terlalu terburu-buru, sebab itu nggak semudah itu memindahkan ibu kota dengan undang-undang aja. Tidak mendorong, malah semakin terpuruk ekonomi saat ini karena biaya itu terlalu besar untuk pembangunan satu ibu kota, dengan ibu kota yang ada masih berjalan. Apalagi itu tidak sesuai dengan janji Presiden pada awal-awal pemimpinannya, yang mana istilahnya tidak melibatkan anggaran APBN. Dan sekarang ternyata melibatkan APBN, otomatis perekonomian semakin terpuruk.
Apakah pembangunan kota seluas 256.000 hektar di tengah hutan Kalimantan ini akan mengganggu konservasi? Sebanyak apa pohon ditebang? Apakah lokasinya ideal? Lalu, apakah lingkungannya tidak terganggu? Namun, hasil temuan masalah kajian lingkungan hidup strategis telah menemukan 4 masalah utama, yaitu 1. Keterbatasan suplai air baku. 2. Wilayah IKN dan sekitarnya merupakan habitat spesies kunci seperti orangutan, bekantan, beruang madu, pesut, dan dugong. 3. Masih ditemukan 109 lubang bekas tambang. 4. Kalimantan Timur mempunyai ecological footprint tinggi. IKN digadang mempunyai konsep Green Smart and Sustainable City dengan mengusung ide kota rimba. Apapun rencana pemerintah, pendapat pakar dan para ahli mengenai dampak lingkungan dan potensi resikonya tidak boleh diabaikan sebagai pertimbangan dalam setiap keputusan. Membangun sebuah kota bukan hanya soal infrastruktur bangunan dan kemegahannya saja, tapi juga soal manusia, alam, dan lingkungan di sekitarnya. Karena kemana lagi? Karena tanah ini sumber kehidupan kami. Kalau itu tidak ada, bagaimana kami mau bercocok tanam? Peninggalan termasuk warisan dari nenek moyang kami. Dan itu yang merupakan aset kami yang terbesar buat kami. Mana lagi? Karena tanah ini sumber kehidupan kami. Kalau itu tidak ada, bagaimana kami mau bercocok tanam? Pembangunan IKN akan mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Langkah ini diambil sebab pemindahan IKN merupakan strategi dan upaya pemerintah menumbuhkan pemerataan ekonomi Indonesia. Pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN akan didukung melalui berbagai skema, seperti APBN, KPBU, swasta, dan BUMN. Ditanyakan investornya dari mana, semua negara tertarik. Yang sudah deal itu dari Uni Emirat Arab, sudah. Yang akan konsentrasi di financial center. Kemudian juga untuk smart city-nya Korea ingin masuk. Kemudian untuk pengawas dan review desain, Jepang juga ikut masuk. Terakhir, Saudi juga sama, ingin masuk tetapi di blok apa, bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan. Saya kira ini yang terus kita matangkan. Tetapi yang paling penting, infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu. Artinya apa? Ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi karena ada capital inflow ke sana. Selain yang tadi, hilirisasi, UMKM, ini ada sebuah mesin pertumbuhan ekonomi baru karena akan ada kapital masuk ke itu salah satu cita-cita IKN ke depannya ya tugasnya kita sekarang itu buat ngejaga janji-janji itu sih. Jadi kitanya nggak gampang ke fokus yang kemana-mana gitu. Dengan janji-janji itu kita bisa pegang tuh omongannya benar apa enggak gitu. Karena kalau misalnya menilai dari sekarang sih mungkin belum ada hasilnya gitu karena kan emang baru dibangun juga. Nah yang bisa kita lakukan sekarang paling ngejaga fokus-fokus itu gitu. Apa benar proyek IKN itu bisa menuhin cita-cita atau tujuan yang Presiden garap gitu untuk menjadi. Ya aku setuju karena akan meningkat perekonomian Indonesia. Dengan biaya segitu banyak
akan memberatkan masyarakat, lebih baik digunakan untuk penduduk. Menurut saya IKN ini proyek yang terburu-buru dan seperti dipaksakan untuk mencapai target, seolah-olah pemerintahan ini, rezim ini adalah berprestasi atau wow gitu, keren. Padahal sebenarnya banyak hal-hal di belakang itu yang yang satu yang saya lihat dan saya dengar itu banyak mengorbankan rakyat ataupun penduduk di sekitar situ, hak ulayat. Kedua, pemindahan dari ibu kota yang saat ini yaitu DKI Jakarta ke sana itu butuh biaya yang tidak sedikit. Sementara hutang negara kita itu sudah, yang kita tahu sudah terlalu banyak. Kasihan generasi berikutnya. Ketiga, seperti proyek main-main ya, setengah-setengah gitu loh. Atau investor juga nggak ada yang masuk ke sana. Kenapa tidak dibuat aja sana itu seperti kota mandiri? Bukan berarti harus memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Sekian dan terima kasih. Pembangunan IKN masih dalam proses, tetapi angka perekonomian Kalimantan tumbuh hingga 5,56%, yang disumbang paling tinggi oleh Kalimantan Timur yang bersumber dari pertambangan, penggalian, konstruksi, dan industri pengolahan. Dampak ini juga dirasakan oleh sejumlah masyarakat akibat pembangunan infrastruktur, yaitu pertama, adanya pembangunan jembatan Pulau Balang. Kedua, pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda sebagai tol pertama di Kalimantan. Dan ketiga, pembangunan bendungan Sepaku Semoy. Pembangunan infrastruktur telah menciptakan arus barang-barang dari luar daerah lebih mudah dan cepat masuk ke Kalimantan. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya perekonomian akibat arus barang keluar masuk ke daerah. DPR sudah memutuskan revisi UU IKN resmi menjadi UU IKN. Melalui peraturan ini, maka diharapkan bisa memuluskan pembangunan IKN. Sederet peraturan dan kemudahan berinvestasi diatur dalam UU IKN ini supaya lebih menarik dan menjanjikan. Namun, apakah UU IKN terlalu berpihak pada investor? DPR memutuskan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sah menjadi UU. Dalam rapat paripurna, DPR memberi pernyataan bahwa mayoritas fraksi di DPR menyatakan setuju. Ada 7 fraksi di DPR yang menyetujui revisi UU dibawa ke paripurna. Hanya PKS yang menolak dan Demokrat setuju. Namun, dengan catatan, lewat revisi UU IKN ini, setidaknya ada 9 pokok perubahan dibandingkan dengan regulasi yang lama. Di antaranya, mengenai pertanahan, penyelenggaraan perumahan, dan jaminan keberlanjutan. Kalau dikasih waktu 42 hari mungkin terlalu cepat ya, kurang bagi aku. Menurut saya sih menimbulkan banyak banget asumsi di masyarakat ya. Jadinya masyarakat menganggapnya itu jadi proyek yang terburu-buru dan ambisius dari presidennya gitu. Apalagi dengan jangka waktu yang sedekat itu harus direalisasikan dalam waktu yang singkat. Jadinya sangat beresiko untuk menimbulkan asumsi liar di masyarakat bahwa proyek ini emang diburu-buruin mepet sama periode presiden yang sekarang. Mungkin ada intervensi dari presiden langsung yang nggak tahu ya kalau misalnya bentuk intervensinya kayak gimana. Cuman mungkin karena beliau sekarang lagi menjabat jadi presiden, jadinya ya bisa memungkinkan untuk prosesnya bisa secepat itu. Terlalu terburu-buru, segala sesuatu yang terburu-buru dan kurang matang itu hasilnya tidak baik, tidak bagus. Itu kan butuh kayak survei dulu, bagaimana keadaan di wilayah sana, struktur misalnya seperti budaya
atau apa itu ya, harus disiapkan dengan matang melalui kayak survei atau ya penelitian lah yang maksimal, yang lama, tidak bisa terburu-buru. Saya kok agak pesimis ya dengan proyek ini. Semoga aja tidak mangkrak. Kalaupun mangkrak ya. Balik lagi, jadi cita-cita atau gagasan-gagasan yang emang pemerintah udah tentukan gitu buat IKN, semuanya berjalan baik sama lancar gitu. Terus adanya transparansi sih sama masyarakat. Jadinya dari masyarakat juga bisa ikut punya kepercayaan lebih kalau misalnya kita tuh yakin kalau IKN tuh emang solusi yang baik untuk jadi ibu kota negara yang baru. Terima kasih. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung Ibu Kota Nusantara, budaya kerja seamless, terintegrasi,
dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Ibu Kota Nusantara menjadi wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkualitas tinggi dan ramah lingkungan sebagai moda transit utama akan mengurangi polusi dan kebisingan. Ibu Kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah Ibu Kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045.